Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel @kunbarmnj official, kanal pembelajaran dan main bareng by OB Management. Pada perkuliahan pasar modal kali ini, kita akan membahas tentang obligasi dan reksadana. Bersama saya, Robi Sandi Desiarti. Sekilas, obligasi. Bagi investor yang kurang menyukai resiko, obligasi bisa merupakan salah satu aset yang cukup menarik karena obligasi mampu memberikan pendapatan tetap bagi investor. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia, perkembangan obligasi masih relatif lamban dibandingkan dengan perkembangan saham. Tujuan pembahasan obligasi kali ini yang pertama adalah konsep pengertian obligasi, kedua adalah karakteristik dan jenis obligasi, ketiga hasil-hasil yield yang diperoleh dari investasi obligasi. Masuk dalam apa itu obligasi? Surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Penerbit obligasi wajib membayarkan bunga secara rutin serta melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Obligasi dapat diterbitkan oleh korporasi maupun negara. Jenis-jenis obligasi. Ada beberapa jenis obligasi perusahaan dengan masing-masing karakteristik yang berbeda. Yang pertama, obligasi dengan jaminan adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan suatu aset real. Yang kedua, obligasi tanpa jaminan adalah obligasi yang diterbitkan tanpa menggunakan suatu jaminan aset real tertentu. Yang ketiga, obligasi konversi merupakan obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengkonversikan obligasi tersebut dengan sejumlah saham perusahaan pada harga yang telah ditetapkan, sehingga pemegang obligasi mempunyai kesempatan untuk memperoleh capital gain. Yang keempat, obligasi yang disertai dengan waran. Dengan adanya waran, maka pemegang obligasi mempunyai hak untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan. Yang kelima, obligasi dengan tanpa kupon adalah obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Yang keenam, obligasi dengan tingkat bunga mengambang adalah obligasi yang memberikan tingkat bunga yang besarnya disesuaikan dengan fluktuasi tingkat bunga pasar yang berlaku. Yang ketujuh, putable bond adalah obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan obligasi sesuai dengan nilai par sebelum waktu jatuh tempo. Yang kedelapan, junk bond. Junk bond adalah obligasi yang memberikan tingkat keuntungan yang tinggi tetapi juga mengandung resiko yang sangat tinggi pula. Yang terakhir, sovereign bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam mata uangnya sendiri tetapi dijual di negara lain dalam mata uang negara tersebut. Perdagangan obligasi perusahaan di pasar modal Indonesia dapat dilihat pada tabel 8.1. Statistik bulanan transaksi perdagangan obligasi korporasi tahun 2016 dimulai dari bulan Januari dan berakhir di bulan November. Yang jadi pertanyaan adalah, berapakah besarnya perdagangan obligasi perusahaan di pasar modal Indonesia? Dapat dilihat bahwa tabel 8.1 statistik bulanan perdagangan obligasi perusahaan atau korporasi selama tahun 2016 di Bursa Efek Indonesia sampai dengan bulan November 2016, volume transaksi perdagangan obligasi korporasi mencapai 24.781 miliar rupiah. Peringkat obligasi. Obligasi perusahaan yang diterbitkan melalui penawaran umum wajib diperingkat oleh lembaga pemeringkat yang terdaftar oleh Bapepam, seperti PT Pevindo atau PT Kasni Kredit Rating Indonesia. Dalam 3 komponen utama yang digunakan agen untuk pemeringkatan obligasi. Yang pertama, kemampuan perusahaan penerbit untuk memenuhi kewajiban finansialnya sesuai dengan yang dijanjikan. Yang kedua, struktur dan berbagai ketentuan yang diatur dalam surat utang. Yang ketiga, perlindungan yang diberikan maupun posisi klaim dari pemegang surat utang bila terjadi likuidasi serta hukum lainnya yang mempengaruhi hak-hak kreditur.
Tabel 8.2 peringkat obligasi yang dikeluarkan Pevindo. Harus diingat bahwa peringkat rating bukanlah suatu saran untuk membeli atau menjual obligasi. Namun, semakin tinggi peringkat obligasi, semakin rendah risiko yang dihadapi oleh investor. Dan sebaliknya, semakin rendah peringkat obligasi, semakin tinggi risiko investor untuk mengalami utang yang macet. Masuk dalam pembahasan obligasi negara. Surat utang negara atau SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. SUN dan pengelolaannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Selain itu, secara umum, surat utang negara dapat dibedakan ke dalam dua jenis surat utang negara. Yang pertama, surat perbendaharaan negara, yaitu surat utang negara berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Selanjutnya, surat utang obligasi negara atau ON merupakan surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Sekarang kita akan membahas pentingnya obligasi negara, dimulai dari tujuan pemerintah menerbitkan surat utang negara. Yang pertama, membiayai defisit APBN. Yang kedua, menutup kekurangan kas jangka pendek. Yang ketiga, mengelola portofolio utang negara. Nah, sekarang kita bahas pentingnya. Pentingnya dalam surat utang negara yang pertama adalah mencerminkan investasi bebas risiko. 2. Sebagai benchmark. 3. Sebagai alat dalam menata ekonomi. 4. Memudahkan pricing dan evaluasi obligasi. 5. Sebagai alat manajemen risiko. Nah, setelah kita tahu, sekarang kita harus bedakan obligasi negara dengan kupon. Yang pertama, obligasi negara berbunga, obligasi berbunga mengambang. Yield obligasi. Yield obligasi merupakan pendapatan obligasi yang dapat diperoleh dari hasil obligasi dan bunga obligasi. Ada beberapa ukuran yield obligasi yang dapat digunakan oleh investor. Yang pertama, nominal yield. Yang kedua, current yield. Yang ketiga, YTM. Yang keempat, YTC. Dan yang kelima adalah RY. Perlu dipahami bahwa nominal yield mengukur tingkat kupon, current yield mengukur tingkat pendapatan sekarang, YTM mengukur tingkat risiko yang diharapkan jika obligasi disimpan sampai waktu jatuh tempo, YTC mengukur tingkat return yang diharapkan jika obligasi dilunasi sebelum jatuh tempo, RY mengukur tingkat return yang diharapkan untuk obligasi yang akan dijual sebelum jatuh tempo. Yield ini dihitung dengan menggunakan asumsi tingkat reinvestasi dan harga jual obligasi. Nah, sekarang kita bahas bab selanjutnya. Sekilas, reksadana. Reksadana merupakan instrumen investasi di pasar modal yang sangat sesuai untuk investor individual kecil. Namun, dalam prakteknya, tidak sedikit investor individual besar, bahkan investor institusional yang menjadikan instrumen reksadana sebagai bagian dari portofolio investasi mereka. Pengertian: reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal dan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27. Dalam reksadana dibagi menjadi dua, reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Reksadana terbuka adalah reksadana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan. Sedangkan reksadana tertutup adalah reksadana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Jenis reksadana. Reksadana dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham. Dapat dilihat pada gambar tersebut menyajikan ilustrasi tingkat risiko dan return dari masing-masing jenis reksadana berdasarkan komposisi portofolio efeknya.
Selanjutnya, perhitungan reksadana bisa dilihat pada gambar rumus berikut ini. Ingat, rumus yield obligasi juga bisa dilihat lebih jelasnya di dalam buku referensi. Terima kasih atas perhatiannya dan dukung terus tim teaching pasar modal melalui @kunbarmng official. Sampai jumpa.